Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Semoga hari ini sehat semua ya. Sebelum belajar, mari kita berdoa bersama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba, wabil islami dina, Wabi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi jidni ilman warzuqni fahman. Mari belajar bersama. Sahabat Abi dan Umi, untuk hari ini kita memasuki pembelajaran yang ketiga. Pada bagian ini kita akan mempelajari kalimat perintah yang terdapat dalam teks percakapan. Tapi sebelumnya kita akan mencari tahu pentingnya kebersamaan dalam menjalankan tugas terlebih dahulu ya. Udin dan teman-temannya selalu menjaga kerukunan. Contohnya bersama-sama melakukan tugas piket kelas. Kita lanjutkan ke ayo mengamati. Perhatikan gambar di bawah ini. Apa yang dilakukan oleh para siswa? Nah, kalau kita perhatikan, mereka sedang bekerja sama membersihkan ruang kelas ya. Kita lanjutkan lagi ke halaman berikutnya. Apa manfaat kebersamaan dalam melakukan tugas? Kalau menurut Abi, manfaatnya itu tugas akan cepat selesai, kemudian menambah semangat dalam bekerja, dan membentuk rasa disiplin dan kebersamaan. Nah, inilah pendapat Abi. Silakan kalau kalian memiliki pendapat yang lain, boleh ditambahkan ya. Kemudian ceritakan pendapatmu itu kepada teman di sebelahmu. Kita lanjutkan ke ayo membaca. Udin menjadi ketua kelas. Ia bertanggung jawab mengatur dan mengawasi kegiatan piket kelas. Nah, sekarang bacalah percakapan di bawah ini dengan nyaring. Kita lihat percakapannya ya. Teman-teman, bersihkanlah kelas sesuai pembagian tugas, kata Udin. Kemudian Siti menjawab, siap Din. Aku akan menyapu. Aku akan menghapus papan tulis sampai bersih, kata Edo. Aku akan membersihkan lemari buku, kata Beni. Kemudian Udin menanggapi, terima kasih teman-teman. Ayo kita bersihkan kelas sebaik-baiknya. Nah, sekarang jelaskan maksud kalimat perintah yang diucapkan Udin. Untuk mengisinya silakan nanti di sebelah sini ya. Maksud kalimat perintah yang disampaikan Udin itu adalah Udin adalah ketua kelas. Ia berhak mengatur dan mengawasi kegiatan piket kelas ya. Kita lanjutkan ke halaman berikutnya. Ayo menulis. Pada bagian ini kita akan belajar menulis huruf tegak bersambung ya. Pikirkan kalimat yang sesuai dengan gambar yang ada. Kita lihat gambarnya. Di sini Udin sedang membagi tugas piket ya. Kita baca teksnya. Tugas piket yang pertama menyapu lantai, kemudian membersihkan vas bunga, kemudian merapikan meja dan kursi, dan menghapus papan tulis. Kita lanjutkan lagi, tuliskan kalimat itu dengan menggunakan huruf tegak bersambung dengan rapi. Contohnya seperti ini, menyapu lantai, membersihkan vas bunga, merapikan meja dan kursi, dan menghapus papan tulis. Kita lanjutkan lagi ke halaman berikutnya. Pada bagian ini kita akan mempelajari operasi hitung pengurangan ya. Kita baca teksnya. Beni bertugas membereskan lemari kelas. Di lemari terdapat kotak kapur tulis. Mula-mula ada 242 kapur tulis. Kapur tersebut digunakan 38 buah. Nah, kita lihat gambar di sini ada 2 buah kotak kapur tulis. Satu kotaknya terdiri dari 100 ya. Jadi kotak yang ini semuanya ada 200. Kemudian kita lihat gambar berikutnya di sini ada kapur tulis yang diikat. Satu ikatnya itu terdiri dari 10 ya. Jadi ini semuanya ada 40. Kemudian di sini kapur tulisnya ada 2. Jadi jumlah semuanya 242. Nah, kapur ini digunakan sebanyak 38. Kita lihat di sini ada tanda yang diberi tanda silang ya. Artinya ini digunakan atau dikurangi ya. Kita hitung 10, 20, 30. Kemudian kapur yang diikat di sini dipecah-pecah ya menjadi 2, 2, 2, 2, 2.
Kemudian ada yang disilang ya, artinya digunakan. Di sini yang disilangnya 1, 2, 3. Berarti di sini ada 6. Kemudian di sebelah sini juga ada yang disilang ya, 2 buah. Jadi kapur yang digunakan yaitu 38. Jadi 242 dikurangi 38 sama dengan ini ya, 204. Jadi sisa kapur dihitung dengan pengurangan. Jadi sisa kapur ada 204. Kita lanjutkan lagi. Pengurangan dapat dilakukan dengan cara panjang atau pendek. Kita lanjutkan ke halaman berikutnya. Nah, di sini ada cara panjang. Contohnya di sini ada bilangan 242 sama dengan 200 ditambah 40 ditambah 2 atau sama dengan 200 ditambah 30 ditambah 10 ditambah 2. Jadi 242 sama dengan 200 ditambah 30 yang ini ya. Kemudian ditambah 12. 12 ini dari 10 ditambah 2. Nah, kita kurangi ya dengan bilangan 38. 38 itu sama dengan 30 ditambah 8. Kita kurangi dengan tanda seperti ini, kemudian di sini beri tanda pengurangan. Kita kurangi dari sebelah kanan, yaitu 12 dikurangi 8 sama dengan 4. Kemudian 30 dikurangi 30 sama dengan 0. Kemudian 200-nya di sini diturunkan ke bawah. Kita tambahkan ya, jadi 242 dikurangi 38 sama dengan 204. Nah, yang ini ya, kita pelajari dengan cara pendek. Kita lihat ya. Di sini ada bilangan 242 dikurangi 38. Kita kurangi dari sebelah kanan ya. 2 dikurangi 8 tidak bisa. Nah, seperti ini ya. 2 tidak bisa dikurangi 8. Bagaimana caranya supaya bisa dikurangi? Kita pinjam puluhan ya, dari 40-an. Jadi kita pinjam dari angka 40-an yang ini. Jadi 12 ya, 12 dikurangi 8 sama dengan 4. Kemudian 40-an yang ini, karena sudah diambil 1 puluhan, jadi tinggal 3 puluhan. Jadi 3 dikurangi 3 sama dengan 0. Kemudian 2-nya diturunkan ke bawah. Jadi 242 dikurangi 38 sama dengan 204. Nah, sekarang kita ke ayo berlatih. Tentukan hasil pengurangan berikut dengan cara panjang. Kita lihat bilangan 295 dikurangi 169. Nah, 295 ini sama dengan 200 ditambah 80 ditambah 15. Dikurangi 169 sama dengan 100 ditambah 60 ditambah 9. Jadi untuk menguranginya dari sebelah kanan ya, 15 dikurangi 9 sama dengan 6. Kemudian 80 dikurangi 60 sama dengan 20. Kemudian 200 dikurangi 100 sama dengan 100. Jadi 100 ditambah 20 ditambah 6 sama dengan 126. Berikutnya di sini 484 dikurangi 258. Nah, bilangan 484 sama dengan 400 ditambah 70 ditambah 14. Sedangkan bilangan 258 sama dengan 200 ditambah 50 ditambah 8. Dan cara mengerjakannya dari sebelah kanan, yaitu 14 dikurangi 8 sama dengan 6. Kemudian 70 dikurangi 50 sama dengan 20. Dan 400 dikurangi 200 sama dengan 200. Jadi 200 ditambah 20 ditambah 6 sama dengan 226. Ini hasil pengurangannya ya. Kita lanjutkan lagi ke halaman berikutnya. Nah, untuk pengurangan 572 dikurangi 326 sama dengan 246 ya. Caranya sama seperti yang tadi. Kemudian pengurangan 953 dikurangi 627 sama dengan 326. Caranya juga sama ya. Kita lanjutkan lagi ke tentukan hasil pengurangan dengan cara pendek. Kita lihat soal yang pertama di sini 425 dikurangi 284. Cara mengerjakannya dari sebelah kanan yaitu 5 dikurangi 4 sama dengan 1. Kemudian 2 dikurangi 8. Ini tidak bisa ya. Kita pinjam 1 dari 4 jadi 12 dikurangi 8. Kita tulis di sini 4. Kemudian 4 di sini tinggal 3 ya, karena sudah dipinjam 1. Jadi 3 dikurangi 2 sama dengan 1.
Jadi 425 dikurangi 284 sama dengan 141. Kita lihat soal berikutnya di sini 536 dikurangi 282. Nah, untuk mengerjakannya kita kurangi dari sebelah kanan ya. 6 dikurangi 2 sama dengan 4. Kemudian 3 dikurangi 8 tidak bisa. Kita pinjam 1 ya dari 5. Jadi di sini 13. 13 dikurangi 8 sama dengan 5. Nah, yang ini berarti tinggal 4 ya. 4 dikurangi 2 sama dengan 2. Kita lihat soal berikutnya 825 dikurangi 375. Kita kurangi dari sebelah kanan ya. 5 dikurangi 5 sama dengan 0. Kemudian 2 dikurangi 7 nggak bisa. Jadi kita pinjam 1 dari 8. Jadi 12 ya. 12 dikurangi 7 sama dengan 5. Kemudian yang 8 ini tinggal 7. 7 dikurangi 3 sama dengan 4. Kita lihat soal yang terakhir, 951 dikurangi 254. 1 dikurangi 4 tidak bisa. Jadi kita pinjam 1 dari 5 ya, jadi 11. 11 dikurangi 4 sama dengan 7. Kemudian yang ini tinggal 4 ya. 4 dikurangi 5 tidak bisa. Jadi kita pinjam 1 dari 9 jadi 14. 14 dikurangi 5 sama dengan 9. Kemudian yang ini tinggal 8 ya. 8 dikurangi 2 sama dengan 6. Nah, jadi 951 dikurangi 254 sama dengan 697. Kita lanjutkan lagi ke Ayo Berkreasi. Pada bagian ini kita akan mempelajari gambar imajinatif ya. Kita baca terlebih dahulu teksnya. Selain dibersihkan, kelas Udin juga dihias agar lebih indah. Para siswa menghias kelas dengan gambar. Hiasan berupa gambar benda-benda atau makhluk hidup yang ada di sekitar sekolah. Mula-mula dibuat sketsa gambar pada kertas gambar menggunakan pensil. Kita lihat ya di halaman berikutnya. Nah, sketsanya seperti ini. Gambar sketsa lalu diselesaikan menjadi gambar yang lengkap dengan cara diwarnai seperti ini. Nah, untuk kegiatan bersama dengan orang tua membimbing siswa untuk membuat hiasan dengan menggunakan gambar imajinatif. Hiasan dapat digunakan untuk menghias kamar tidur anak. Sebelum diakhiri, mari kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni istaudiuka ma'alam tanihi fardudhu ilayya inda hajati wala tansanihi ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.